Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Hari ini kita akan memulai ibadah online-nya. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, dan duduk dengan baik dan juga berpakaian yang rapi ya teman-teman. Karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebelum memulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk bertemu denganmu dan kami sudah siap untuk memujimu dan menyembahmu dan bimbingnya kakak-kakak kami supaya mereka tidak lelah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak-kakak, yuk kita mulai. Selamat beribadah teman-teman. Shalom pasukan Tuhan. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Amin. Teman-teman, siapa yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Saya. Yuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya betul banget Alben. Hari ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus pasukan. Kak Ezra dan Alben mau ajak, yuk pasukan kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kasih sikapmu yang sungguh-sungguh. Gak ada lagi yang sambil jalan-jalan. Gak ada lagi yang sambil tidur-tiduran. Kita mau fokusnya sama Tuhan Yesus. Yuk sekarang pasukan lipat tanganmu. Tutup matamu. Kita mau ketemu sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Pasukan, katakan dari dalam hatimu, panggil dia. Yesus, ya Tuhan Yesus. Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi yang Oh, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal pasukan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Ayo pasukan katakan, Tuhan Kaulah segalanya. Tuhan
tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, oh selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Ayo pasukan katakan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Ayo pasukan Tuhan katakan selamanya. Kami puji, oh Tuhan, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Sembah Tuhan, sembah Dia. Oh Yesus, kaulah segalanya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ayo pasukan Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan Yesus. Angkat tanganmu pasukan. Ayo mama papa, kita ajak anak-anak kita untuk sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus, Engkau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Bapa. Oh haleluya. Ayo sembah Dia pasukan. Keluarkan kata-kata penyembahan dari mulutmu. Keluarkan kata-kata yang terbaik buat Tuhan Yesus pasukan. Sembah Dia sampai telingamu sendiri mendengar. Sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh
Yesus. Ayo pasukan, bilang Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Ayo pasukan, ucapin dari mulutmu, keluarin suaramu pasukan. Bilang yuk, Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus Engkau baik Tuhan Yesus. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Engkau Tuhan. Engkau segalanya Yesus. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Haleluya. Pasukan, angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu pasukan. Angkat kedua tanganmu yang tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Pasukan, siapa di sini yang rindu Indonesia diberkati Tuhan Yesus? Siapa di sini yang rindu Indonesia terima lawatan dari Tuhan Yesus? Pasukan, angkat kedua tanganmu. Yuk mama papa, kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Biar saat ini kita mau perkatakan berkat untuk negara kita Indonesia. Kita mau perkatakan berkat untuk bangsa kita Indonesia. Kita mau lepasin berkat-berkat yang terbaik untuk negara kita. Mama, papa, adik-adik. Ayo sekarang pasukan ke Ezra ajak. Pasukan perkatakan hal-hal yang baik terjadi atas Indonesia. Ayo pasukan perkatakan Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Indonesia aman. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biar apa yang jadi kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia. Ayo pasukan, ucapin doa-doamu untuk bangsa kita Indonesia. Oh ya ralaba syanda, ya ralaba. Ayo pasukan, ayo jangan ada yang diam. Semuanya berdoa untuk Indonesia pasukan. Oh ya ralaba. Oh Yesus Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh ya ralaba syanda, ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya selamanya. Ku puji Engkau, ku sembah Engkau Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya.
tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam rumah kami Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersemangat, bersukacita, bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Wah Alben, coba sekarang kita cek dulu pasukan di rumah kira-kira masih semangat gak ya buat memuji Tuhan ya? Setuju Kak. Wah iya, kita coba sama-sama jongkok. Jongkok seperti biasa, ayo pasukan Tuhan, jongkok. Siap-siap ya, Alben siap? Siap, 1, 2, 3. Pasukannya Tuhan, yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Wow, pasukan semuanya bersukacita, amin. Amin. Yang bersukacita katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Wow, haleluya. Yuk pasukan semua tepuk tangan yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa yes. Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sampai bawah. Siap-siap. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Amin. Sukacitaku Ini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sampai bawah yuk. Lagi-lagi. Sekali lagi. Siap-siap. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. teman-teman, siapa di sini yang anak raja? Wah, Kak Ezra percaya pasti. Kak Ezra, Alben, dan pasukan di rumah pasti kita semua anaknya raja, anaknya Tuhan Yesus. Amin. 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 Iya Kak, karena kita anaknya Tuhan Yesus, kita ingin menyenangkan hati Tuhan dong. Iya betul banget. Dan sekarang kita mau lebih lagi memuji, bersorak dan bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Tangan yuk. Yuk pasukan. Lebih semangat
lagi memuji Tuhan. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lagi ya. Siap-siap. Anak-anaknya raja. Katakan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siap-siap. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala. Yes, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, raja, sebut namanya. Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah raja. Lagi. Hatiku penuh nyanyi. Ayo masukkan. Penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Siapa yang sebut namanya? Dialah raja. Yes, dialah Tuhan. Amin. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Lagi ya, terakhir. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, boleh duduk lagi pasukan Tuhan. Yuk sebentar lagi kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Yuk pasukan duduk yang manis lagi. Kita kasih sikap yang terbaik lagi untuk sembah Tuhan Yesus ya. Ayo pasukan, Kak Ezra tunggu semuanya sampai tenang dulu. Boleh tarik nafasnya, dibuang. Tarik lagi, buang lagi. Yuk, sungguh-sungguh. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Sembah Dia, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan
pasukan. Lebih sungguh lagi. Ku sembah, ku puji selamanya dari hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan, Yesus Kau, Yesus Kau dambaan, Yesus Kau, Yesus Kau dambaan hatiku. Masukkan lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan Tuhan yang sudah kami naikkan Tuhan Yesus. Biar selamanya Tuhan kami terus dapat memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar selamanya Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar nih? Udah lama ya kita gak ketemu. Perkenalkan, namaku Kalista. Aku mau cerita nih, cerita firman Tuhan yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Teman-teman, siapkan hatimu. Yuk dengerin cerita firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama muridnya dan orang-orang lain. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang memenuhi undangan jamuan makan dari Bapak Simon. Saat Tuhan Yesus sedang makan, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah itu dan mendekati Tuhan Yesus. Wah, orang-orang langsung melihat ke arah orang itu. Ternyata dia adalah seorang wanita. Walaupun dilihatin orang, dia terus maju untuk mendekati Tuhan Yesus sambil membawa sesuatu. Apakah itu? Wah, ternyata dia membawa satu botol minyak yang sangat mahal harganya, kata Alkitab 300 dinar atau sama dengan gaji 1 tahun. Wow, mahal ya. Kira-kira apa yang mau dilakukan wanita ini? Memegang minyak yang mahal dan mendekati Tuhan Yesus. Waktu sampai di dekat Tuhan Yesus, wanita ini langsung memecahkan tutup botol minyak itu. Dan apa yang dilakukan teman-teman? Ternyata minyak itu adalah minyak wangi. Minyak wangi itu dia tuangkan ke atas kepala Tuhan Yesus sampai turun ke kaki. Lalu wanita ini menyeka atau mengelap minyak wangi itu dengan rambutnya. Wah, tubuh Tuhan Yesus menjadi sangat wangi. Dan bukan tubuh Tuhan Yesus saja, tetapi seluruh ruangan itu menjadi sangat wangi. Sudah pasti ya teman-teman, karena minyak wangi yang digunakan wanita itu adalah minyak wangi yang terbaik dan juga mahal. Orang-orang melihat perempuan itu heran. Kok minyak wangi yang mahal malah dibuang seperti itu? Mereka bilang, wih sayang banget, pemborosan, mending dijual aja. Terus uangnya untuk orang miskin, begitu perkataan mereka. Tapi seperti yang tertulis di Alkitab teman-teman, Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang itu, biarkanlah dia, jangan menyusahkan dia. Tuhan Yesus bilang, perempuan ini telah melakukan perbuatan yang baik kepadanya. Aku jadi bingung nih teman-teman, kenapa dibilang baik ya? Tadi aku juga mikir, benar juga apa yang dibilang orang-orang. Kan lebih baik dijual aja,
Terus kasih deh uangnya untuk orang-orang yang miskin. Kan bisa buat beli sembako tuh untuk orang-orang yang membutuhkan. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu ya? Kakak Mercy akan menjelaskan untuk kita semua. Dengerin ya. Nah, pasukan, seperti tadi yang teman kalian sudah ceritakan. Ya benar, kisah tentang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Nah, tadi kan teman kamu nanya nih, kamu juga nanya enggak? Nanya enggak kalau kenapa ya Tuhan Yesus bilang dia baik? Kenapa ya? Emang benar perbuatannya baik? Mau tahu? Benar mau tahu? Nah, seperti tadi yang teman kalian bilang, sungguh-sungguh ya, dengerin baik-baik ya yang kakak mau kasih tahu sama kalian ini. Nah, semuanya duduk yang baik, duduk yang baik. Iya, pintar. Terima kasih ya. Tadi teman kamu yang sudah ceritain itu kakak mau ucapin dulu. Terima kasih ya sayang sudah mau ceritain buat teman-temannya semua pasukan Tuhan tentang cerita tentang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Nah, sekarang dengarkan kakak baik-baik ya. Kenapa Tuhan Yesus bilang perbuatannya itu baik? Kenapa Tuhan Yesus bilang, wow, dia sangat suka banget sama apa yang dilakukan oleh perempuan tadi? Padahal sepertinya kayaknya buang-buang uang ya. Minyak narwastu itu biasanya seorang perempuan di Israel akan mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Kenapa sedikit demi sedikit? Karena mahal banget harganya. Tahu gak? Harganya itu tadi teman kamu sudah bilang kan 300 dinar atau seharga dengan 1 tahun gaji. Wow, kalian bisa tanya sama papa atau mama kalian yang sedang bekerja. Kalau papa, mama bulanannya berapa terus dikali 12. Sebulan papa dapat gaji berapa terus dikali 12. Kayak gitu. Seperti itu. Seharga itu. Wah, mahal ya. Karena mahalnya maka dulu perempuan Israel biasanya kalau dia akan mau menikah dia akan mencicil atau membeli sedikit demi sedikit minyak ini sehingga pada saat nanti dia dilamar oleh seorang pria dia akan memberikan minyak ini kepada pria itu untuk mengurapi juga. Wow, jadi perempuan ini pasti juga sudah mencicil membeli minyak narwastu ini sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya dia bisa mengumpulkan 1 botol itu. Tapi kok pada saat dia ketemu sama Tuhan Yesus, kok dia tiba-tiba memecahkan botol minyak itu, minyak narwastu, parfum yang wangi itu, dan menuangkannya di atas kepala Tuhan sampai tubuhnya semua wangi oleh parfum ini. Dan tahu gak sih, dia juga menyeka sisa minyak yang ada di kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Wow, sepertinya hal itu agak lebay ya. Sampai orang-orang bilang, ngapain itu perempuan sampai buang-buang minyak yang mahal. Mendingan juga uangnya, kalau itu dijual, minyak itu dijual, uangnya bisa untuk bantu orang miskin. Tapi Tuhan Yesus bilang, perbuatan perempuan itu baik sekali. Bahkan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut, apa yang dilakukannya akan terus diingat, akan terus diceritakan. Wow, tahu kenapa? Ini dia. Karena dia, pertama ya, karena dia meresponi cintanya Tuhan. Dia gak peduli pada saat dia masuk ke ruangan itu. Zaman itu nak, tidak bisa sembarangan seorang perempuan masuk ke dalam suatu kumpulan pria. Gak bisa. Kenapa ya? Karena seperti itu adatnya. Jadi kalau gak dipanggil, kalau gak disuruh, gak boleh main masuk aja ke ruangan di mana pria-pria itu berkumpul. Nah, orang ini kan mengundang Tuhan Yesus. Mengundang Yesus untuk makan bersama-sama dengan orang-orang di sekitar itu, dan itu semuanya pria. Nah, perempuan ini mau menerobos masuk nekat untuk datengin Tuhan, untuk datengin Yesus.
Pertama karena dia mengenal siapa Yesus. Dia merasakan mengalami cintanya Yesus. Wow. Dia merasakan Yesus begitu sayang sama dia. Sampai dia gak peduli minyak itu mahal sekalipun. Sampai dia gak peduli orang-orang akan melihat dia karena dia adalah perempuan yang masuk menerobos di mana sekumpulan pria-pria berkumpul. Dia gak peduli, dia gak takut, dia gak malu. Karena dia merasakan cintanya Tuhan. Dan kenapa Tuhan suka banget dengan apa yang dia lakukan? Karena Tuhan bertemu dengan hati seseorang yang mencintainya. Tuhan langsung nangkep, wow, engkau sayang sama aku. Jadi pada saat Tuhan ketemu sama hati yang mencintai dia, Tuhan langsung bilang good. Tuhan langsung suka. Dan pada saat minyak itu sampai ke kakinya Tuhan Yesus, dia menyekanya sisa minyak itu dengan rambutnya. Itu tanda hormat. Kenapa? Karena seorang perempuan di rambutnya itulah mahkota. Dia mau menyeka kaki seseorang. Dia mau menyeka kakinya Yesus. Di mana zaman itu belum ada sepatu yang seperti sekarang. Tentunya seseorang yang berjalan kaki, belum ada mobil juga kan, belum ada Grab atau Gojek. Sehingga orang kalau mau datang ke rumah seorang pasti dia harus berjalan kaki. Tentu saja kakinya kotor. Betul, memang sebelum masuk rumah dia harus mencuci kakinya. Tapi pastikan masih ada yang kotor. Tapi perempuan ini mau menyeka dengan rambutnya. Kenapa? Karena dia menghormati Yesus. Dia mengenal bahwa Yesus bukan cuman manusia yang dia kenal. Tapi sosok ini, pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa. Tuhan. Wow. Jadi adik-adik, mau gak adik-adik seperti perempuan itu? Kakak juga bertanya sama diri kakak, Mer, mau gak kamu seperti dia? Yang gak peduli apapun, yang gak bisa dihentikan. Unstoppable person. Unstoppable person. Yang gak dapat dihentikan oleh apapun juga. Gak malu, gak takut untuk mencari Tuhan. Untuk mengejar Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada. Sekalipun di situ banyak pria, mereka gak peduli, dia gak peduli, dia tetap menerobos masuk. Sekalipun dibilang itu pemborosan, dia gak peduli, dia tetap memecahkan buli-buli atau botol minyak wangi itu untuk membuat Yesus berbau harum, semakin harum. Wow, mau gak adik-adik seperti itu? Mau gak pasukan menjadi orang-orang yang unstoppable, gak malu lakukan sesuatu, gak males untuk lakukan sesuatu untuk mengejar Tuhan. Karena aku dan kamu adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan, yang sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukti cintanya adalah dia mau mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita kan. Jadi mau gak kita? Mau gak pasukan? Mau gak aku? Untuk seperti perempuan itu mengejar Tuhan, mengejar dimanapun Tuhan berada, dan mau selalu dekat sama Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, baca firman, memuji dan menyembah Tuhan. Ayo, yang mau angkat tanganmu, ayo sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun kadang kita suka males kan? Apalagi sekarang, mungkin masih ada nih di tahun 2021 ini, ada yang sekolah offline, ada yang sekolah online mungkin ya. Kadang-kadang apalagi sekolah online, bangunnya udah siang,
Udah lupa deh baca firman-Nya. Udah lupa deh untuk berdoanya. Ayo sekarang kakak mau ajak yang mau untuk meresponi, mengasihi Tuhan lebih lagi, yang mau untuk menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan untuk mengejar Tuhan, untuk mendekat terus sama Tuhan. Angkat tanganmu sayang, angkat tanganmu nak, angkat tanganmu pasukan. Bilang, Tuhan Yesus, aku mengasihimu Tuhan. Lebih dari apapun juga Engkau lebih berharga. Dari segalanya Engkau lebih berharga ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan seperti perempuan tadi ya Tuhan yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu maupun teman kami, yang tidak dapat dihentikan untuk mengasihi-Mu, tidak dapat dihentikan untuk mencari Engkau, tidak dapat dihentikan untuk mendekat dengan Engkau. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau tanggalkan, mau lepaskan kemalasanku, keogahanku. Aku mau Tuhan. Aku mau terus dekat dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lebih berharga dari apapun juga. Ya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan. Kau lebih berharga dari yang kusukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Sekali lagi katakan yuk. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus, Kau lebih berharga dari yang kusukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Katakan hari ini, sampai kapanpun, sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Karena ku mencintaimu. Oh, karena ku mencintaimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang terus kami rasakan dari hari ke hari. Bahkan selama masa pandemi ini yang kami rasakan cinta-Mu aja ya Tuhan, yang melindungi kami melewati masa-masa ini ya Tuhan. Ketakutan kami hilang, kecemasan kami hilang, kemarahan kami hilang karena cinta-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang tidak dapat dihentikan untuk mengasihi-Mu, untuk mendekat kepada-Mu, mencari Engkau dimanapun berada. Karena sampai kapanpun aku mau mencintai-Mu. Aku mau angkat tanganku. Yuk pasukan, angkat tanganmu nak. Terima berkat dari Tuhan-Mu. Hamba-Mu mohonkan berkat untuk kami semua ya Tuhan. Berkat yang sudah Kau sediakan, yang sudah Kau nyatakan dalam Abraham, Ishak dan Israel. Itu juga yang akan kami nikmati dari hari ke hari. Karena Engkau memberkati kami sungguh berlimpah-limpah. Kami mengalami berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah terima berkat dari Bapa kami yang di surga. Dengan cinta daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Allah kami Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya.
Yang percaya sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Sampai jumpa lagi dan Happy New Year ya. Kakak belum ucapin Happy New Year untuk semua pasukan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat kan? Pasukan, hari ini Kalina mau mengajak membuat kreativitas seperti ini. Nih, nah sebelumnya kita akan siapkan bahan-bahannya dulu ya. Pertama yang harus kalian siapkan adalah kertas warna putih. Kertasnya yang agak keras sedikit, bisa kertas Concord atau kertas apapun. Nah, terus ada pensil warna, spidol, gunting, kertas origami. Nah, nanti ini origami ini dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian ada paper fastener. Kalau nggak ada paper fastener ini, kalian dapat menggantinya dengan paku payung ya. Kemudian ada double tape, pita, dan lem. Nah pasukan, sekarang kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat pola kaki di atas kertas keras tadi. Kalian dapat menjiplak kaki kalian masing-masing ya, seperti ini. Kemudian kaki ini kita beri warna. Kita beri warna dan jadinya seperti ini. Selanjutnya yang akan kita siapkan adalah kita akan menggambar pola buli-buli. Nah, pola buli-bulinya seperti ini ya pasukan. Selanjutnya, pola buli-buli ini kita gunting. Nah, kita gunting. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, di tengah buli-buli ini kita akan buat pola hati. Pola hati di tengah-tengah ini. Kemudian di pola hatinya itu kita tulis I love you Jesus. Jadinya seperti ini. Oke pasukan, selanjutnya buli-bulinya akan kita hias dengan potongan-potongan kertas yang sudah kita gunting tadi. Kita beri lem, kemudian kita tempelin satu persatu kertasnya. Nah, jadinya seperti ini pasukan. Sekarang kita mau tempel buli-buli ini di samping kaki yang sudah kita warnai tadi. Caranya di bagian atas ini kita bolongin. Kemudian kita masukkan paper fastener atau paku payungnya. Tapi pasukan ingat ya, kalau memakai paku payung, belakang daripada paku payung di sebelah sininya ditusuk sama styrofoam ya. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membuat tetesan minyaknya di sebelah sini dengan cara kita gambar bulat-bulatan.
seperti ini jadinya. Sekarang kita akan membuat gantungannya dengan menggunakan pita yang sudah kita siapkan. Caranya, kita menempelkan pitanya dengan menggunakan double tape ya pasukan. Oke, sudah jadi. Nah, kreativitas hari ini mengingatkan kita cerita hari ini yaitu perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Dan kita semua mau seperti perempuan itu ya, yang selalu mencintai Tuhan Yesus dan gak pernah berhenti mengejar dan mencari Tuhan. Selamat membuat pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, Happy New Year kids! Tahun baru kita mulai dengan Spend Time with God. Jangan lupa ya, scan QR code yang ada di bawah sini, lalu isi semua pertanyaan yang ada. Dan sampai jumpa di Spend Time with God. Bye!